Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iwan Bagus Satria Putra Pratama dengan akhiran NIM 56 dan teman-teman bisa panggil saya dengan nama Satria. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait IT Risk Management dasar, di mana materi ini memuat atau dibawa dari mata kuliah keamanan jaringan. Oke, lanjut saja. Pertama, apa sih itu IT Risk Management? IT Risk Management itu merupakan suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau risiko yang terkait dengan teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Risiko ini mencakup ancaman terhadap data, sistem, infrastruktur, jaringan, dan layanan teknologi informasi lainnya yang dapat mempengaruhi operasional dan keberlanjutan suatu bisnis. Nah, kenapa IT risk management ini perlu dirancang? Di mana sebenarnya IT risk management ini digunakan untuk dirancang untuk mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi sistem teknologi informasi. Di mana risiko teknologi informasi ini melibatkan seperti kerentanan sistem pada perangkat keras, ancaman eksternal seperti serangan cyber dan internal, atau insider threat, dan kegagalan operasional. Lalu juga menilai dampaknya terhadap operasional dan keamanan data. Lalu merancang langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak dari sebuah risiko. Dan yang terakhir yaitu memantau potensi ancaman secara berkelanjutan. Nah, apa sih tujuannya IT Risk Management ini sebenarnya? Jadi IT Risk Management ini bertujuan untuk melindungi infrastruktur dari teknologi informasi, di mana menjaga sistem jaringan, server, dan perangkat lunak agar tetap aman dari suatu ancaman. Nah, selanjutnya itu mencegah dari terjadinya pelanggaran data, di mana gunanya itu untuk menghindari pencurian data sensitif atau kebocoran data dari pelanggan. Dan lalu selanjutnya itu untuk memastikan operasional berkelanjutan, di mana ini tuh untuk meminimalkan downtime akibat kegagalan teknis atau serangan. Contohnya itu misalnya seperti serangan DDoS, jika suatu server down itu, dia akan perlu seperti recovery-nya lagi. Jadi IT Risk Management ini dia menanggulangi supaya downtime-nya ini, waktu down-nya itu dia tidak lama berkelanjut untuk recovery. Nah, selanjutnya itu mengurangi kerugian dari finansial, yaitu mencegah kerugian akibat serangan cyber, pencurian data, atau denda karena ketidakpatuhan regulasi. Di mana regulasi ini dia seperti hukum yang sudah tertulis pada ISO 27001, lalu ada regulasi GDPR dan PCI DSS. Nah, selanjutnya itu konsep IT risk management. Konsepnya ini dia yang pertama itu ada risiko, di mana pada IT risk management risiko ini kombinasi kemungkinan terjadinya ancaman dampaknya terhadap organisasi, di mana dia itu juga risiko ini memiliki rumus. Risiko ini dapat terjadi ketika kemungkinan dikali dengan dampaknya. Jadi semakin besar kemungkinan dan dampak, semakin besar juga risikonya gitu. Nah, selanjutnya itu ada ancaman atau threat. Jadi, ancaman atau threat ini merupakan potensi kejadian yang dapat menyebabkan kerugian, seperti malware, phishing, atau semisal yang lainnya itu bisa terjadi juga karena faktor eksternal seperti bencana alam. Nah, selanjutnya itu kerentanan atau vulnerability, di mana kerentanan ini yang berarti yaitu kelemahan dalam sistemnya yang dapat dieksploitasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya seperti portable buka tanpa pengamanan, hal ini itu konsepnya itu untuk mengurangi hal tersebut. Lalu yang keempat itu ada dampak atau impact. Jadi dampak atau impact ini seperti konsekuensi dari realisasi ancaman seperti kehilangan data, gangguan layanan, atau kerusakan reputasi. Risk management ini tentunya untuk mengurangi itu juga. Yang terakhir itu likelihood atau kemungkinan, di mana maksudnya itu seberapa besar peluang ancaman itu terjadi. Jadi seperti risk management itu dia memperkirakan.
Misal hal yang akan terjadi ke depannya itu supaya lebih diminimalisir untuk terjadinya. Nah, selanjutnya itu ada juga jenis-jenis risiko dalam IT. Yang pertama itu risiko keamanan. Mana risiko keamanan itu terjadi, contohnya itu seperti serangan cyber, seperti phishing, ransomware, maupun brute force. Nah, hal ini bisa terjadi dan bisa digunakan untuk ya kebocoran data sensitif akibat eksploitasi. Selanjutnya itu ada risiko operasional. Risiko operasional ini seperti gangguan sistem karena kegagalan perangkat keras. Nah, jadi hal ini bisa terjadi seperti kesalahan manusia, seperti penghapusan data penting, seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini. Dan yang ketiga yaitu ke risiko ketidakpatuhan, di mana eh, risiko ini tidak memenuhi standar regulasi, bisa terjadi karena tidak memenuhi standar regulasi yang ada. Seperti yang ada seperti regulasi dari GDPR atau ISO 27001, di mana yang keempat selanjutnya itu risiko teknologi, di mana hal ini yaitu kerentanan dalam perangkat lunak lama yang tidak diperbarui. Nah, yang kelima itu risiko bencana, di mana hal ini bisa terjadi juga seperti bencana alam, banjir atau kebakaran yang merusak pusat data, di mana berisiko sih kayak berdampak pada perangkat kerasnya biasanya. Nah, selanjutnya yaitu proses IT risk management, di mana proses yang pertama itu ada mengidentifikasi risikonya. Jadi tujuannya untuk menemukan potensi risiko. Langkah-langkahnya itu yang pertama lakukan audit sistem untuk menemukan kerentanan, lalu identifikasi data sensitif, data penting, data dan data jaringan. Di mana peletakan ancamannya itu seperti hal ini bisa terjadi karena serangan malware, kerusakan perangkat keras, dan terkadang juga terjadi karena human error gitu. Yang kedua itu penilaian risiko, di mana tujuannya itu untuk menentukan seberapa serius sih risiko tersebut. Nah, jadi untuk penilaian risiko ini juga memiliki matriksnya, yaitu matriks risiko, di mana untuk menilai kemungkinan dari dampak. Di mana contohnya itu misalnya serangan DDoS pada suatu situs e-commerce. Jadi selama high traffic itu memiliki dampak tinggi dan kemungkinan yang tinggi juga. Nah, selanjutnya itu ada proses dari IT risk management. Yang ketiga, yang ketiga itu tujuannya yaitu mitigasi risiko, di mana bertujuan untuk mengurangi dampak dan kemungkinan risiko. Lalu langkah-langkahnya itu yang pertama ada kontrol preventif, di mana hal ini bisa dilakukan seperti memasang firewall, antivirus, dan perlunya juga untuk melakukan pembaruan perangkat supaya tetap apa sebutannya lebih lebih bisa digunakan untuk selalu update ke depannya gitu. Nah, yang kedua itu kontrol detektif, di mana bisa dilakukan dengan cara memantau aktivitas mencurigakan dengan menggunakan tools seperti IDS atau IPS. Nah, yang terakhir itu kontrol korektif, di mana kontrol korektif ini yaitu bisa dilakukan dengan menyiapkan cadangan data dan rencana pemulihan bencana. Yang keempat itu ada pemantauan dan evaluasi. Jadi tujuannya itu untuk memastikan risiko baru terdeteksi dan mitigasi tetap efektif. Langkah-langkahnya itu bisa dilakukan. Pertama itu bisa melakukan audit keamanan secara berkala dan gunakan alat pemantauan seperti Wireshark untuk analisa jaringannya. Jadi developernya itu juga melakukan lah kayak kemungkinan developernya mencoba-coba siapa tahu ada dia menemukan suatu celah gitu bisa langsung diperbaiki. Nah, jadi selanjutnya itu strategi dari IT risk management, di mana yang pertama itu bisa dengan menggunakan firewall. Firewall ini merupakan suatu cara di mana dia itu bermaksud untuk membatasi akses jaringan. Terus itu bisa digunakan menggunakan pfSense dan Cisco ASA.
Nah, yang kedua yaitu bisa menggunakan antivirus dan anti malware juga, di mana bertujuan sama untuk melindungi perangkat dari malware. Contoh aplikasi atau softwarenya yaitu seperti seperti Kaspersky dan Norton. Yang ketiga yaitu sistem pemantauan. Jadi sistem pemantauan ini bertujuan untuk memantau dari traffic dari suatu jaringan untuk mendeteksi ancamannya. Tools yang bisa digunakan seperti Wireshark dan SolarWinds. Nah, yang keempat itu ada testing tools, di mana dia itu mengidentifikasi kerentanan dalam sistem. Nah, contoh aplikasinya itu toolsnya bisa menggunakan Nmap dan Metasploit. Yang kelima yaitu melakukan backup dan recovery, di mana pada suatu sistem kita membuat cadangan data untuk pemulihannya nanti, misal hal yang buruk dapat terjadi, bisa menggunakan tools yaitu Acronis dan VM. Mohon maaf. Nah, selanjutnya proses IT risk management. Yang pertama itu untuk meningkatkan keamanan, di mana dia itu bertujuan untuk melindungi data sensitif dari ancaman eksternal. Nah, jadi di sini saya akan melakukan suatu praktik di mana kita akan mencoba salah satu dari strategi IT risk management ini. Langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, jadi di sini saya akan eh, mensimulasikan bagaimana strategi IT risk ini atau salah satunya diterapkan gitu. Langsung aja kita ke caranya. Nah, jadi di sini saya akan melakukan simulasi terhadap eh, nah, jadi di sini saya akan melakukan simulasi terkait penerapan IT Risk Management. Langsung aja kita ke simulasinya. Nah, setelah simulasi tadi, jadi IT Risk Management ini cukup penting. Di mana yang pertama itu seperti untuk meningkatkan keamanan ini seperti seputar melindungi data sensitif dan data ancaman dari eksternal. Yang kedua itu mengurangi dampak risiko, di mana untuk mencegah kerugian operasional akibat downtime atau kebocoran data. Dan yang ketiga itu untuk meningkatkan kepatuhan untuk mematuhi regulasi keamanan dari GDPR dan ISO 27001. Dan yang keempat itu untuk melindungi reputasi itu sendiri, untuk menghindari kehilangan kepercayaan dari pelanggan karena sistem kita itu sudah dianggap jika kita menerapkan IT Risk Management ini bisa dianggap kayak pelanggan itu merasa aman ketika mereka menggunakan jasa kita gitu. Jadi kesimpulannya, IT Risk Management adalah elemen penting dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan bisnis modern, di mana dengan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau risiko, organisasi dapat mengurangi kerugian dan memastikan operasional yang aman. Jadi itu aja dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ketidakjelasan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.
Nah, jadi di sini saya akan melakukan simulasi terkait penerapan IT Risk Management. Langsung aja kita ke simulasinya. Baik, jadi di sini saya akan melakukan simulasi bagaimana IT Risk Management itu sebenarnya difungsikan. Jadi contoh sederhana aja, di sini saya menggunakan Nmap. Nah, jadi di sini kita menggunakan command nmap sn192.168.1.0/24. Di mana sini berarti kita men-scan dari jaringan kita, siapa aja sih yang terkonek dalam jaringan ini. Kita tunggu. Nah, jadi di sini pada hasil kita melihat ada dua host up, berarti ada dua dua perangkat yang terhubung pada WiFi kita. Jadi, lalu di komen selanjutnya kita akan men-scan IP yang digunakan. Misal, eh, kita akan mencoba men-scan dari jaringan dari laptop kita sendiri. Nah, setelah menampil, di sini kita bisa lihat di mana portnya yang ada di sini itu ada 135 TCP, 139 TCP. Di mana di sini itu dia menampilkan open. Jadi ketika state-nya open itu dia akan bisa atau memiliki celah keamanan di mana eh, beberapa orang yang menggunakan mungkin bisa masuk dan menggunakan data yang Anda lakukan di internet. Misalnya, di sini saya akan contohkan menggunakannya dengan Wireshark. Tahu kok Wireshark kan? Nah, jadi pada WiFi ini kita akan start capture, di mana tujuannya itu untuk merekam apa saja sih aksi-aksi yang dilakukan yang digunakan pada WiFi jaringan yang sedang kita terhubung saat ini. Nah, contoh contoh dasar aja sih, contoh dasarnya kita bisa nyoba pakai login test. Nggak usah hanya passwordnya anggap aja seperti aja. Nah, kita login. Oh, di sini tulisannya tidak ada, namun ketika kita cek di Wireshark-nya, eh, lalu kita filter di mana bisa kita ketikkan HTTP request method post. Di sini dia akan menampilkan seperti kegiatan yang kita lakukan yang menggunakan post di PHP itu post itu digunakan untuk mengirim inputan. Jadi kita cek misal satu persatu, misalnya ini, akan dulu, ini bukan yang ini, HTTP, oh ini dari login result nih. HTTP stream bisa dilihat di sini, name dan password bisa terlihat. Hal ini terjadi karena pada IP itu tidak diaktifkan mode filternya. Jadi sebenarnya mungkin ada beberapa tools seperti contohnya itu ada pfSense mungkin yang saya tahu. Jadi tujuan itu dia di pfSense itu dia menerapkan firewall pada jaringan di mana kita bisa melakukan pada pada pfSense itu kita memperlakukan rules ya lalu memblocking port. Nah, nantinya pada hasil yang tadi itu, yang open itu, seharusnya kita bisa menampilkan atau dia akan berubah menjadi filter.
Jadi tidak mudah orang untuk mengakses data dari eh, orang yang mengakses dari jaringan itu. Jadi itu aja mungkin contoh sederhana ya. Kita lanjut ke materi presentasi. Nah, setelah simulasi tadi, jadi IT risk management ini cukup penting. Di mana yang pertama itu seperti untuk meningkatkan keamanan ini seperti seputar melindungi data sensitif dan data ancaman dari eksternal. Yang kedua itu mengurangi dampak risiko, di mana untuk mencegah kerugian operasional akibat downtime atau kebocoran data. Dan yang ketiga itu untuk meningkatkan kepatuhan untuk mematuhi regulasi keamanan dari GDPR dan ISO 27001. Dan yang keempat itu untuk melindungi reputasi itu sendiri, untuk menghindari kehilangan kepercayaan dari pelanggan karena sistem kita itu sudah dianggap jika kita menerapkan IT Risk Management ini bisa dianggap kayak pelanggan itu merasa aman ketika mereka menggunakan jasa kita gitu. Jadi kesimpulannya, IT Risk Management adalah elemen penting dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan bisnis modern, di mana dengan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau risiko, organisasi dapat mengurangi kerugian dan memastikan operasional yang aman. Jadi itu aja dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ketidakjelasan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.